Bagi dosen-dosen muda yang akan mengikuti sertifikasi dosen, sini saya kasih tahu bagaimana caranya kita meminimalisir kendala Serdos. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kalau memang video ini bermanfaat, bisa juga sharing ke teman-temannya. Tonton video ini sampai full. Yang lain juga bisa melihat video-video saya yang lain ya. Nah, kali ini yang saya akan sharingkan khusus mereka-mereka yang akan mengikuti sertifikasi dosen, ya, terutama tentunya ya mungkin kalau bukan dosen muda, ya dosen-dosen yang sudah senior tapi belum lulus Serdos. Nah, yang akan saya berikan di sini itu adalah sebenarnya saran untuk kita meminimalisir kendala Serdos itu, ya, karena ada kalanya kita berpikir ya bahwa lah saya ini kan sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli sesuai dengan persyaratan ya. Bapak Ibu bisa lihat ya persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk Serdos di video saya ya. Kemudian kenapa kok saya belum masuk di kota Serdos, padahal masa jabatan fungsional saya minimal 2 tahun dari SK pertama keluarnya jabatan fungsional. Nah, itu yang sering kali menjadi pertanyaan bagi sebagian besar dosen-dosen ya. Ya, jadi untuk bisa meminimalisir kendala Serdos itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah persiapkan berkasnya sebaik mungkin ya. Jadi harus mempersiapkan seoptimal mungkin. Nah, berkas-berkas apa saja. Nah, berkas-berkas itu, persyaratan-persyaratan itu Bapak Ibu bisa lihat di video saya. Kemudian jangan terlalu bergantung dengan pola penghitungan angka kredit. Yaitu yang kedua ya. Usahakan mulai mencicil poin kinerja di atas standar ya. Misalnya syarat poinnya 25, maka harus sediakan cadangan misalnya sampai 30 gitu. Jadi jangan mepet-mepet juga, itu lebih bisa sangat krusial itu, ya, bisa sangat bumerang. Kemudian yang ketiga itu tambah jejaring dengan dosen luar perguruan tinggi di mana Anda bekerja. Jadi jangan hanya cuma di bagian dosen di sekitar kampus gitu ya, tapi mencari juga dosen-dosen di sekitar yang lain. Kita menambahkan jejaring lah gitu. Kemudian yang keempat itu kerjakanlah dengan penuh kejujuran, terutama di bagian deskripsi diri. Ya, Anda harus bisa mengerjakan ini di bagian deskripsi diri dengan baik, tentunya dengan harus jujur. Ya, yang kelima, Serdos itu melekat dalam jati diri seorang dosen gitu ya. Di video saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa seorang dosen itu benar-benar dinyatakan sebagai seorang dosen itu tatkala dia ya punya jabatan fungsional minimal lektor, kemudian sudah sertifikasi dosen. Karena dengan bersertifikasi itu Anda sudah punya suatu privilege juga enggak gitu, tetapi sudah benar-benar dinyatakan sebagai seorang dosen gitu ya. Jadi maka berusahalah dengan maksimal dimanapun dosen muda pun itu bekerja ya. Anda seperti apa dalam kesehariannya di kampus, bagaimana gitu ya. Kemudian yang keenam itu Serdos itu bisa dijadikan sebagai pengembangan diri, di mana kompetensi itu harus benar-benar menjaga kualitas pribadi dosen. Ya, gitu. Jadi terkadang begini, ada yang sudah lulus sertifikasi dosen ini, mohon maaf ya kalau yang tersinggung. Tetapi saya bukan berarti menyatakan ini saya wow gitu, enggak juga. Cuman
ada kalanya, karena kan aturan itu berubah setiap tahun ya, setiap saat gitu. Jadi ada kalanya syarat yang dibutuhkan ketika kita sudah sertifikasi dosen kan kita harus melaporkan LKD ya, beban kinerja masing-masing melalui sister itu kadang yang disyaratkan itu mungkin bagi dosen-dosen itu terlalu berat ya, terutama saya pernah membahasnya karena ada perubahan peraturan tentang kewajiban khusus ya bagi yang lektor kepala maupun yang profesor itu. Nah, itu yang bisa sebenarnya dijadikan patokan. Jadi yang perlu diingat bahwa ketika kita lulus Serdos itu bukan berarti kita jemawa gitu bahwa oh saya sudah lulus Serdos. Enggak, setelah itu tantangannya ya tentunya lebih berat sebelum Serdos. Karena kan kalau Serdos itu kan kita ketika kita sudah melakukan pelaporan dan sesuai dengan memenuhi aturan perundang-undangan, maka setiap bulannya kan kita akan mendapatkan reward ya, seperti gaji gitu. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan reward, ya syarat dan ketentuannya harus dipatuhi. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, artinya bisa sedini mungkin bisa meminimalisir kendala-kendala Serdos apa saja, sehingga nanti ketika sudah pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.